Halo teman-teman, di kesempatan ini kita akan buat aset animasi dua dimensi untuk Spark AR. Kita akan gunakan Krita untuk membuat gambar animasi secara tradisional dan convert gambar animasi menjadi pixelate. Di sini kita akan mengenal dasar animasi tradisional menggunakan Krita yang nantinya kita ekspor untuk membuat aset dua dimensi, sehingga bisa digunakan di Spark AR ataupun aset game di aplikasi lain. Jadi langsung saja kita ke tutorial. Baik teman-teman, karakter yang ingin saya buat adalah karakter Viking. Untuk itu saya akan sketch dulu untuk konsep. Di sini saya akan mirror karakter sehingga simetris antara kanan dan kiri. Nah, sekarang dengan referensi yang sudah kita buat, kita akan membuat sketsa untuk gambar gerakan per frame. Kita akan buat layer baru dengan menekan tanda plus di sini. Kemudian kita ganti dulu mode workspace ke mode animasi. Gambar konsep yang tadi kita buat hanya sebagai acuan jika kita lupa bentuk dari karakter yang akan kita animasikan nanti. Untuk gerakan, kita akan membuat bentuk sederhana dengan silinder, agar kita tahu secara perspektif, posisi dan rotasi dari tiap-tiap bagian tubuh. Di frame awal, kita akan buat posisi berdiri netral. Berikutnya kita akan buat gerakan menunduk ketika ancang-ancang untuk meloncat. Tapi sebelumnya, saya akan kenalkan dulu bagi yang belum tahu, saya akan kenalkan tentang onion skin. Pertama akan saya buat dulu blank keyframe di frame kedua. Saya klik kanan dan saya create blank keyframe. Nah, untuk onion skin, saya akan klik icon di sini, icon gambar bawang, maka akan muncul panel seperti ini. Nah, onion skin sendiri adalah gambar referensi yang mengacu pada gambar sebelum atau setelah keyframe. Jadi, jika sekarang kita berada di frame 2, maka onion skin akan menunjukkan gambar di frame 1 dan frame 3 atau setelahnya. Fungsinya agar kita bisa membuat gambar sisipan dengan lebih akurat berdasarkan gambar referensi dari onion skin. Nah, panel onion skin ini fungsinya untuk mengatur opacity atau ketebalan dari gambar onion skin. Nah, kita juga perlu aktifkan toggle onion skin di tiap layer. Jadi akan saya aktifkan tanda lampu di sini untuk memunculkan onion skin. Jika saya aktifkan, maka kita akan mendapat gambar tipis dari frame sebelumnya. Inilah yang disebut dengan onion skin. Sekarang kita bisa mulai gambar frame berikutnya. Saya akan gambar gerakan menunduk untuk ancang-ancang ketika melompat. Di sini kita harus punya pengetahuan soal gambar perspektif untuk bisa membuat sketch gerakan dengan baik. Sketch frame 2 sudah jadi, kita akan cek gerakan dengan switch antar frame. Untuk mudahnya, kita bisa tekan panah kanan atau kiri pada keyboard untuk switch frame. Berikutnya kita akan membuat gerakan ketika karakter berada di udara atau saat meloncat. Namun sebelumnya kita prediksi dulu dia jatuh di frame ke berapa. Untuk itu kita akan atur dulu panjang frame dan juga frame rate yang akan kita gunakan. Untuk sementara saya akan gunakan keyframe di 10 dan frame rate di 15. Sekarang kita akan tekan tombol play sambil melihat di timeline di mana kira-kira frame akan berhenti ketika karakter melompat. Yap. Oke, kira-kira karakter berada di udara ketika di frame 5. Maka di frame 5 akan saya buat blank keyframe untuk gambar gerakan di udara. Saya akan pertebal sedikit gambar di frame 2. Oke, di sini kita sudah punya gambar dari ketika karakter di tanah dan di udara sampai ke frame 5. Nah, untuk frame 5 sampai 10, saya akan buat gerakan ease out ketika karakter di udara. Gerakan ease out adalah gerakan melambat di akhir. Jadi gerakan ketika karakter di tanah hingga meloncat akan terkesan cepat. Kemudian di udara, karakter akan melambat sampai di titik tertinggi di udara. Untuk itu akan saya buat melambatnya ease out di frame 5 sampai 10. Jadi sekarang kita akan buat blank keyframe di frame 10. Dan kita gambar karakter di titik lompat paling tinggi. Baik, kita sudah punya gambar inti dari gerakan atau istilahnya blocking. Maka sekarang kita akan buat gambar sisipan di antara frame. Saya akan buat di antara frame 2 dan 5. Nah, kunci dari membuat gambar sisipan ada di onion skin. Teman-teman bisa perhatikan sendi atau garis terluar dari gambar. Biasanya cara paling mudah untuk menentukan gambar adalah mengambil titik tengah antara sendi dari gambar sebelum atau sesudahnya, atau bisa juga dari garis terluarnya. Nah, sampai sini kita bisa atur keyframe dengan drag di timeline. Teman-teman bisa atur dulu sampai puas dengan kecepatan dan model gerakannya. Selanjutnya kita akan buat gerakan ketika karakter turun.
Sebelumnya saya akan copy paste frame pertama ke frame terakhir atau frame 16. Jadi sekarang kita punya onion skin ketika karakter sudah mencapai tanah untuk referensi. Di sini saya akan buat ketika karakter impact ke tanah setelah di udara. Jadi saya akan buat karakter agak jongkok, seolah-olah dia menetralisir gerakan gravitasi setelah melompat. Selanjutnya, saya akan tambahkan gambar sisipan di antara gambar saat karakter di udara dan impact ke tanah. Nah, gerakan saya turun ini adalah gerakan ease in, jadi kebalikan dari gerakan meloncat tadi. Saya akan atur keyframe agar sesuai dengan timing. Oke, saya akan tambahkan lagi satu sisipan. Ya, timing gerakan sudah cukup baik. Sekarang akan saya betulkan dulu posisi gambar yang masih miring. Saya bisa atur dengan menekan Ctrl T untuk transform gambar. Berikutnya, kita akan teruskan menggambar skate karakter sesuai dengan gambar gerakan yang tadi kita sudah buat. Sebelumnya saya akan atur dulu layer. Saya akan beri nama layer gerakan menjadi skeleton. Kemudian untuk skate karakter akan saya beri nama sketch. Untuk layer skeleton akan saya ubah warna dulu agar tidak rancu dengan gambar yang akan kita buat. Pertama saya akan buat grup di layer skeleton. Caranya saya seleksi layer skeleton dan saya tekan Ctrl G untuk membuat grup layer baru. Kemudian saya tambahkan layer baru dalam grup di atas layer skeleton. Saya akan fill layer dengan warna biru. Kita fill dengan menekan F untuk bucket fill. Dan kita aktifkan alpha mesh di sini sehingga efek hanya teraplikasi di sketch skeleton. Sekarang kita bisa mulai gambar di layer sketch. Kita akan gambar karakter menyesuaikan dari gerakan layer skeleton. Di sini sepertinya kanvas kurang tinggi, jadi saya akan tambah tinggi kanvas. Kita masuk di image, kemudian resize kanvas. Saya akan ubah tingginya menjadi 1250 dan saya pilih anchor ke bawah. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan gambar skate. Saya akan copy paste frame awal ke frame terakhir untuk tahu posisi sepatu di tanah. Di sini gerakan saya menunduk terlalu cepat, jadi saya akan tambahkan keyframe dengan klik kanan, lalu insert keyframe right. Dan sekarang saya akan gambar satu gambar sisipan. Baik, setelah semua gambar sketch jadi, sekarang kita akan ekspor menjadi seri gambar. Kita klik file, kemudian kita pilih render animation. Jenis ekspor adalah image sequence. Untuk last frame saya akan jadikan 17 karena gambar akhir sama dengan awal. Pastikan untuk check only unique frame karena kita akan ekspor hanya frame yang memiliki gambar saja. Kemudian di sini kita akan ekspor di folder sendiri. Saya akan ekspor di folder export_krita. Kemudian untuk nama file saya akan beri nama viking_sketch. Kita klik OK untuk render. Sekarang kita bisa cek di folder dan kita sudah punya gambar-gambar yang tadi kita ekspor. Gambar-gambar ini akan kita trace di Inkscape untuk membuat line art. Nah, tutorial untuk tracing di Inkscape akan saya sambung di video berikutnya agar informasi dari tutorial tidak menumpuk. Jadi sampai jumpa di tutorial selanjutnya dan salam.